어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 그래 저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억과 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NIM 220301501185 dari kelas PJKRK, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Adil MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita masih sempat mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkatnya lah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Adapun materi yang pertama yaitu A. Pengantar. Olahraga merupakan salah satu media yang positif untuk mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Salah satu di antaranya mengembangkan nilai-nilai sosial. Sebab dalam olahraga syarat dengan sejumlah aktivitas yang mencerminkan kehidupan yang sebenarnya, termasuk kehidupan dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial. B. Nilai-nilai sosial dalam olahraga. 1. Apa dan mengapa sosiologi olahraga? Perkembangan setiap bidang kajian akan tergantung pada seberapa besar kontribusi signifikan yang diberikan oleh bidang kajian tersebut terhadap cara masyarakat hidup dan menghidupi dirinya, termasuk bidang kajian sosiologi olahraga. Konflikasi mengenai isu akan perkembangan sosiologi olahraga di masa mendatang menjadi fakta bahwa tidak setiap orang memberikan dukungan akan kehadiran ilmu sosiologi olahraga. Adapun yang kedua yaitu apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial. Dalam kaitan itu ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat, yaitu 1. Teori fungsionalisme, 2. Teori konflik, 3. Teori kritik, dan 4. Teori interaksi simbolik. Setiap kerangka teori tersebut dapat membantu dalam memahami olahraga sebagai fenomena sosial, dan keempat teori ini satu sama lain bisa saling berhubungan. Yang ketiga yaitu olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Olahraga kompetitif didefinisikan sebagai suatu proses mencapai keberhasilan yang diukur secara langsung dengan membandingkan prestasi mereka yang sedang melakukan aktivitas fisik yang sama dengan kondisi dan aturan yang standar. Olahraga kompetitif juga digambarkan sebagai suatu orientasi manusia yang digunakan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain berdasarkan aturan dan standar tertentu. 4. Desain program olahraga untuk anak-anak. Sebenarnya, mendesain program olahraga untuk anak-anak merupakan salah satu bentuk pelajaran, khususnya bagi mereka yang taraf ekonominya kurang menguntungkan. Di negara-negara industri, program ini memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan fisik, kepercayaan diri, dan status di antara teman-teman sebayanya. Dan oleh karena wahana bermain terbilang langka, maka program ini dapat membantu anak-anak dalam mencari teman dan bekerja sama dalam aktivitas kelompok. Yang kelima yaitu agresi dalam masyarakat, kontroversi peran olahraga. Sebagian ada yang berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif
terhadap kehidupan masyarakat. Sementara pendapat lain yakin bahwa olahraga menjadi penyebab dan pemicu munculnya perilaku-perilaku agresi atau menyimpang. Untuk alasan itu, hubungan antara olahraga dan agresi merupakan salah satu isu hangat yang berkembang terus-menerus dalam masyarakat sampai saat ini. Keenam, hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak mempunyai uang, waktu, dan fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. 7. Nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaannya diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi, di mana uang menjadi mengemuka pada saat mereka tampil di pentas, dan tidak jarang hanya demi uang unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya apabila uang itu menjadi pemacu prestasi atlet dan bukan pemicu kebobrokan atlet. Yang kedelapan, dinamika hubungan olahraga dengan media. Pengaruh media olahraga dalam kehidupan kita bergantung kepada seberapa banyak informasi tentang olahraga yang kita dapatkan melalui media tersebut, dan berapa banyak jika mendapat media melalui pengalaman langsung. Pengalaman langsung dengan olahraga mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan dan menggunakan apa yang kita baca, dengar, dan lihat di media. 9. Hubungan olahraga dengan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Sebagai bagian dari dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Kehidupan umat manusia dan hubungan dengan orang lain setidaknya terkait secara parsial dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. Untuk itu, politik menjadi bagian dari olahraga. Hanya oleh karena itu, politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan. 10. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga rekreasi merupakan alternatif yang dipandang dapat mengakomodasi kebutuhan, potensi, dan tujuan-tujuan pendidikan bagi santri di pesantren. Para santri dapat memanfaatkan waktu senggang secara positif melalui rekreasi aktif dengan fisik, yakni berolahraga, sehingga para santri akan memiliki derajat kesehatan dan kebugaran yang baik maupun jasmani ataupun rohani. C. Kontroversi gender dalam olahraga. Sesuai dengan uraian di atas yang telah memberikan kejelasan bahwa laki-laki dan wanita tidak perlu membedakan diri untuk beraktivitas olahraga. Bagi keduanya, olahraga telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam kehidupan, baik sebagai atlet profesional maupun sebagai pelaku olahraga untuk kesehatan dan rekreasi. D. Karakteristik pahlawan dalam dunia olahraga. Mungkin kita masih ingat ketika Taufik Hidayat, pembulu tangkis nasional Indonesia, berhasil mengukir namanya sebagai juara tunggal putra Olimpiade Athena tahun 2004. Bersamaan dengan makin harum namanya, berbagai penghargaan diperolehnya dari berbagai lembaga terkait, bukan dalam hitungan jutaan, bahkan miliaran rupiah. Taufik Hidayat disebut sebagai pahlawan bangsa yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di kancah dunia internasional. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu, pada awal kontroversi tentang gender sering muncul dalam olahraga.
jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga makin relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini karena ada pandangan bahwa secara fisik jelas bahwa wanita lebih lemah dan lebih kecil fisiknya dibandingkan laki-laki, dan untuk menjadi atlet secara alami kurang memadai. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.